Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Twin Martial Soul. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini memperlihatkan Lin Pan yang sedang makan besar disuguhkan oleh Lin Yao. Selain itu, ia diberikan semangkuk bubur olehnya sembari terus mengeluh mengenai kondisi rumahnya ini yang sangat kumuh dan ingin segera merenovasinya. Mendengar hal tersebut, Lin Pan tentu mengetahui kalau yang ada di depannya ini bukanlah kakaknya. Alhasil, ia pun menanyakan di manakah kakaknya sekarang. Seperti yang kita tahu, jika Lin Yao yang asli sudah diracuni oleh seorang gadis racun dan ia kemungkinan adalah gadis racun yang sedang menyamar. Benar aja, di saat yang sama tiba-tiba penjahat ini pun mengeluarkan pisau dan lalu menyerang Lin Pan. Beruntung, Lin Pan sudah menyadarinya jadi ia pun dengan mudah membalikannya. Selain itu, di dalam mangkuk sup tadi juga berisi sebuah racun ular yang juga berhasil dia kalahkan. Dari sini Nona Racun benar-benar tidak menyangka kalau Lin Pan sudah mengetahui tipuannya. Ternyata Lin Pan mengetahuinya dari sikap kakaknya yang telah berubah. Sebelum menghabisinya, Lin Pan menanyakan lagi mengenai keberadaan kakaknya. Dengan santuy, Nona Racun pun bilang kalau Lin Yao sudah diracuni olehnya dan sebentar lagi akan meregang nyawa. Setelah menghabisinya, Master Sun mengira jika Nona Racun ini telah diutus oleh seorang tokoh kuat yang tidak sederhana. Meski begitu, Lin Pan tidaklah takut. Yang ada di saat ini dirinya harus segera mencari keberadaan Lin Yao, yaitu dengan melacaknya menggunakan pisau dan ular peninggalan dari Nona Racun. Alhasil, setelah diteliti, energi racun tersebut mengarah pada titik lokasi aula keluarga Lin dan Lin Yao berada di sebuah kotak. Langsung aja Lin Pan pun mendatanginya membuka kotak tersebut dan benar aja di dalamnya terdapat Lin Yao yang sudah tidak bergerak. Di sana racun ular yang ada di tubuhnya sudah menyebar dan bisa dikatakan racun ini sangatlah berbahaya. Terbukti ketika Lin Pan ingin menyentuhnya, Master Sun kemudian menghentikannya. Dia meminta agar Lin Pan tidak menyentuh racun tersebut dikarenakan jika menyentuhnya maka Lin Pan akan ikut keracunan juga. Akan tetapi Lin Pan tidak peduli dan kini langsung mengobatinya, menyerapnya, memasukkan racun ke lautan kesadarannya. Di saat Lin Pan sedang mengobatinya, tiba-tiba dari arah belakang muncul seseorang yang juga terlihat kesurupan. Yang diketahui namanya Lin Chong, anggota keluarga Lin juga. Namun Lin Pan tidaklah membiarkannya dan langsung mementalkannya. Awalnya Lin Pan inginlah segera mengakhirinya, tapi siapa sangka racun di dalam tubuhnya mulai bereaksi yang membuatnya kesakitan dan tidak bisa mengeluarkan martial soul-nya. Sebaliknya, Lin Chong kemudian bangkit dan kini malah menuju Lin Yao yang menjadi targetnya. Tentu saja Lin Pan yang mengetahuinya ia tidak tinggal diam. Meskipun dalam kondisi keracunan, Lin Pan tetaplah berjuang untuk melindungi kakaknya. Di saat ini, di dalam lautan kesadarannya, terlihat Master Sun sedang bertarung dengan sosok keracun tersebut. Seperti diketahui jika racun yang tadi dia serap malah memadatkan wujudnya menjadi sosok ular hitam. Meski begitu, Master Sun tetaplah santuy karena meskipun dia tidak bisa mengalahkannya, tapi batu prasasti ini akan mudah mengalahkannya. Benar aja, tak butuh waktu lama ular tersebut akhirnya musnah. Begitupun dengan Lin Pan yang kini kekuatannya kembali dan langsung aja ia pun melakukan serangan penuh. Setelah memberinya beberapa pukulan, Lin Chong pun kemudian sadar mengatakan kalau dia tidak akan kabur lagi. Tentu Lin Pan sedikit bingung dan dari belakang Lin Yao pun bangkit dan langsung memanggil Lin Chong. Di sana kondisi Lin Chong sangatlah buruk dan langsung aja Lin Yao menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan adiknya kepada Lin Chong.
Dari sini Lin Pan kemudian menanyakan identitasnya. Namun Lin Yao malah langsung menghampiri Lin Chong sembari menanyakan apa sebenarnya yang telah terjadi dan siapakah yang telah membuatnya terluka seperti ini. Ternyata Lin Chong ini merupakan sepupu dari mereka yang artinya dia adalah anggota keluarga Lin. Pada saat ini gerak-gerik Lin Chong terlihat begitu aneh. Hal itu juga disampaikan langsung oleh Lin Yao yang kemungkinan ini ada kaitannya dengan masalah keluarga Lin. Segera mereka berdua pun mengikuti Lin Chong yang kini menuju pada sebuah tempat yang di sana ada tulisan nama mereka bertiga. Lin Chong yang terus mengatakan hal yang aneh. Kemudian Lin Pan pun menanyakan mengenai anggota keluarga Lin lainnya mereka ada di mana. Lin Pan berjanji jika Lin Chong mengatakannya, maka dia akan mengobati semua orang dan akan menyelamatkannya. Sin kemudian berpindah di sebuah ruangan alkemis dari sekte obat. Di sana terdapat beberapa orang yang diikat dan diserap energi spiritualnya. Tentu saja kejahatan seperti ini dilakukan langsung oleh ketua sekte obat yang bernama Yao Wuliang. Dapat dipastikan jika orang-orang yang diikat itu merupakan anggota keluarga Lin, begitupun dengan Lin Chong yang telah berhasil kabur dari tempat ini. Hal itu berbanding lurus dengan laporan dari seorang pelayan yang di mana beberapa sandera telah melarikan diri karena menjadi gila akibat telah meminum pil buatan ketua sekte. Namun Yao Liang tidaklah peduli, yang bahkan dia berjanji jika pelayannya ini mengganggu dirinya lagi, maka dia akan juga dijadikan budak obat. Ternyata rencana Yao Liang ini inginlah membuat sebuah pil peningkat kekuatan dari cara yang sangat kejam. Di mana jika dia berhasil membuatnya, maka kekuatannya akan meningkat dan tidak akan lagi ada orang yang berani menyentuhnya. Kemudian setelah membuat 3 pil tersebut, lalu itu pun diberikan pada budak obat yang ada di belakangnya. Awalnya mereka tidaklah mau karena takut menjadi gila, tapi tak ada yang bisa mereka lakukan selain memakan pil tersebut. Siapa sangka setelah meminumnya, ketiga orang ini pun kesakitan yang dipastikan khasiat dari pil buatannya masihlah kurang. Di saat yang sama seseorang bernama Dantong datang melaporkan tentang adanya satu anggota keluarga Lin yang sudah kembali. Mendengar itu, Yao Liang pun memerintahkan ketiganya untuk segera melakukan tugasnya. Ternyata salah satu anggota keluarga Lin yang kembali adalah Lin Chong yang langsung dicambuk oleh Dantau, anak buah dari Yao Wuliang. Tetapi Lin Chong kemudian melawannya yang membuat Yao Liang pun kemudian menyerangnya, tapi inilah yang terjadi. Dari belakang Lin Pan kemudian datang dan segera melemparkan Dantau dan langsung dibabat oleh Lin Chong. Dari arah depan, Yao Liang nampak merasa senang atas kedatangan Lin Pan. Hal itu karena Lin Pan merupakan orang terbaik yang bisa menjadi budak obatnya dan dirinya sudah menyiapkan pil untuk dirinya. Segera Yao Liang memerintahkan ketiga budaknya tadi untuk melawan Lin Pan. Tapi siapa sangka Lord Lin Pan berhasil mementalkan ketiganya. Dan kini ketiganya pun melakukan terobosan dan mereka senang kalau ramuan ketua sekte ini memang sangat ajaib. Meski begitu Lin Pan tidaklah takut dan kembali menerjang melakukan serangan. Yang bahkan selain dari serangan tinjunya, Lin Pan juga mengeluarkan kekuatan spiritual untuk meningkatkan kekuatannya dan akhirnya berhasil mengalahkan semuanya. Dan kini tinggallah ketua sekte yang masih berdiri kokoh. Segera Lin Pan pun mendatanginya sembari meremehkan pil buatannya yang masihlah lemah. Meski begitu, Yao Wuliang masihlah pede bisa mengalahkan Lin Pan. Hal itu dikarenakan jika tanpa martial naga ajurnya, Lin Pan tidak akan bisa mengalahkannya. Sembari mengatakan itu, Yao Wuliang pun mengeluarkan martial soul-nya yang adalah sosok binatang kaki 1000 yang langsung dilancarkan. Awalnya serangannya terlihat masif, tapi Lin Pan berhasil memukulnya yang itu juga dirasakan langsung oleh Yao Wuliang. Di sana Lin Pan yang sudah muak dengan monster kelabang ini, lantas ia pun mengeluarkan martial soul-nya untuk mengakhirinya dengan meminta energi spiritual pada Master Sun. Namun siapa sangka Master Sun malah terkejut, merasa kesal lagi-lagi Lin Pan ingin menggunakan energi spiritualnya. Dan itu sangat menguras tenaganya. Karena Master Sun tidak mau membantunya, jadi Lin Pan akan berjuang sendiri untuk mengalahkan kelabang ini dan menembaknya. Akan tetapi tembakan Lin Pan tidaklah mempan.
Terbukti serangan barusan hanyalah membuat Yao Liang terluka sedikit dan kini kembali melakukan serangan. Namun siapa sangka tembakan kedua dari Lin Pan itu benar-benar mampu menghancurkan martial soul-nya, membuat Yao Liang pun kesakitan. Akan tetapi Yao Liang malah tertawa keras karena menurutnya kekuatan spiritual Lin Pan sudahlah habis. Jadi dialah yang akan menyerang balik. Kemudian Yao Liang membangkitkan kembali martial soul-nya yang kini bukan bentuk kelabang, melainkan seekor laba-laba. Tapi tanpa disangka dari arah samping Lin Chong dan yang lainnya tiba-tiba menyiksa martial soul-nya. Yang alhasil tak butuh waktu lama martial soul miliknya pun akhirnya tewas, begitupun dengan dirinya yang langsung terjatuh. Namun perilaku Yao Liang ini hanyalah akting belaka, di mana dia berencana untuk kabur setelah semua orang pergi dari sini. Yakni bisa kita lihat dari bawah monster laba-labanya, tiba-tiba keluar martial soul-nya yang bersembunyi untuk kabur dari sini. Akan tetapi tiba-tiba Lin Pan menginjaknya dan ia sudah tahu akal licik dari Yao Liang. Setelah ditangkap, Yao Liang pun kemudian bangun meminta Lin Pan untuk mengembalikannya. Selain itu dari belakang Lin Chong meminta Lin Pan agar menaruh Yao Liang ke sebuah tempat di mana dia telah melakukan penyerapan jiwa pada semua orang. Melihat benda yang dibawa oleh Lin Chong, seketika Lin Pan pun teringat dengan sosok yang telah mengambil martial soul-nya. Dia menuduh kalau ternyata Yao Liang lah yang telah mencuri martial soul-nya. Namun dia menyangkalnya menurutnya bukan dirinya yang telah mengambilnya dan dia hanya pemandu aja. Artinya ada sosok kuat lain yang memang telah mencuri martial soul milik Lin Pan di masa lalu. Yao Liang tidaklah mengetahui identitasnya, yang ada dia hanya pembantu saja. Dia sudah diberikan hadiah berupa batu merah ini untuk menyerap kekuatan jiwa agar dia menjadi semakin kuat. Dan kini Yao Liang meminta Lin Pan agar memberikan martial soul-nya. Selama Lin Pan setuju, maka dirinya akan memancing orang tersebut untuklah keluar. Namun Lin Pan menolaknya, di mana dia sudah memiliki sebuah rencana untuk memancingnya keluar dan inilah rencananya. Singkat cerita, Lin Pan, Yao Liang, dan 3 murid lainnya mendatangi sebuah pasar yang di sana terdapat banyak sekali warga. Ketiganya mengakui semua kesalahannya, yaitu telah menindas keluarga Lin dengan menyerap semua kekuatan spiritualnya untuk dijadikan obat. Selain itu, bisnis sekte mereka juga sangat kejam, yaitu menjual pil racun dengan harga murah. Di mana jika memakan pil itu dengan jumlah besar, maka otomatis akan menjadi gila. Pada saat ini semua orang pun melihat adegan ini dan lalu mereka pun melemparinya dengan sebuah batu. Dan tepat di tengah-tengah warga, terlihat ada sosok yang tidak asing sedang juga melihat adegan ini. Tentu saja Lin Pan pun menyadarinya dan inginlah menjebaknya dengan cara yang halus. Di saat yang sama datanglah Lin Yao meminta Lin Pan untuk berhenti menghukum orang dengan cara seperti ini. Namun Lin Pan menolaknya, yang bahkan dia mengajak Lin Yao untuk pergi ke Paviliun Sihai, yaitu untuk membuat keributan yang lebih besar lagi daripada ini. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.